Silakan maju itu. Yang di belakang boleh maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan harapan tidak membuat kita semua menjadi perpecahan. Secara fitrah memang kita sudah biasa beda. Ini saja saya lihat dari depan wajahnya beda-beda ya. Tidak terbayangkan kalau wajahnya sama. Juga asal usul kita lahir dari perbedaan. Ibu dan bapak beda. Karena kalau orang tuanya sama, bapak-bapak dua-duanya tidak jadi sebagaimana ibunya sama. Jadi melihat kata perbedaan jangan alergi. Karena perbedaan itu sudah sunnatullahnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di sana sudah jelas sekali Allah menciptakan suku-suku berbangsa-bangsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan dari perbedaan. Kemudian Allah ciptakan suku-suku bangsa-bangsa untuk saling mengenal beda-beda. Dan agama juga kalau Allah mau tinggal diberi hidayah saja Islam semuanya. Tapi faktanya Allah memberikan lakum dinukum waliyadin. Nah, ada 3 semangat yang kita coba hujamkan kalau sudah ada konflik atau perbedaan pendapat, perbedaan keinginan. 1, semangat bersaudara. Ulangi. Saudara yang paling asli adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Bagaimana? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Ini persaudaraan yang paling kuat, paling kokoh karena keimanan. Tapi tidak bisa dipungkiri Allah juga menciptakan ada saudara-saudara, saudara kandung, ada saudara sebangsa, ada saudara seaki nini Adam Hawa. Ini saudara tidak bisa dipungkiri. Walaupun orang Amerika dia saudara turunan, satu turunan yaitu Adam dan Hawa, nenek kakek kita. Bedanya melihat saudara itu jadi lebih nyaman. Contoh belanja sekarang, lihat ke tukang dagang harganya agak mahal sedikit. Warung di perumahan di kampung, tanamkan saja di hati, ini saudara saya punya keperluan untuk nyekolahkan anaknya, bayar cicilan, tidak bisa dibandingkan dengan minimarket yang punya kartel besar. Ini saudara saya. Kira-kira rela tidak kita membelanjakan lebihan? Rela. Ketika rasa saudara itu diperkuat dan diperlebar, itu
lebih tenang. Makanya kita harus punya tahapan-tahapan. Punya pengalaman yang sangat penting pada waktu haji. Suatu saat sedang ibadah haji, kafilah jalan kaki dari Darut Tauhid ini memasang pagar pakai tali rapia untuk jamaah Darut Tauhid yang jalan kaki, ngapling. Nah, tiba-tiba masuk dari Bangladesh, diam di kapling kita karena rombongan belum datang semua. Dia duduk saja beberapa orang. Haji, Indonesia, maksudnya ini buat orang Indonesia. Apa jawabannya begini? Loh, bukankah I'm your brother too. Kami pun saudaramu. Oh, yes. Hanya dengan satu patah kata, bukankah kami pun saudaramu? Langsung hati itu jinak tuh hadirin. Oh yes, please. Jadi kalau sekarang di Indonesia banyak perbedaan pendapat. Kalau sudah lihat beda itu lawan, bawanya mau diadu aja, ya. Beda pendapat lawan, beda partai lawan. Capek dong, kita lebih banyak musuh daripada saudara. Karena di dalam satu kelompok juga pasti beda pendapat. Di Darut Tauhid ini juga banyak macam-macam. Ada yang dari Muhammadiyah, di sini ada. Dari Persis sekolahnya dibesarkan, di sini ada. Dari NU yang terus dari Mesir, di sini juga ada. Alhamdulillah, berbagai, ada jamaah tabligh, ada yang salafi, mangga. Alhamdulillah, karena rasa bersaudaranya kuat, tidak ada masalah di sini. Tapi kalau kurang rasa bersaudara, maka yang dianggap saudaranya itu kelompoknya saja. Selain kelompoknya lawan, cilaka ya. Padahal yang punya surga kan Allah, bukan kelompoknya. Ini aja tamu nih, ada Darul Ahsan Tangerang. Mana Darul Ahsan? Jangan ragu-ragu, kalau mau ngacung tidak usah lihat kiri kanan karena bawa tangan masing-masing. Terima kasih 120 orang ya. Ada juga dari SMA 1 Pemalang. Mana? Oh, di bawah ya, alhamdulillah. Ini kan sudah beda, kalau lawan repot nih. Semuanya innamal mu'minuna ikhwah. Ayo perlebar. Bagaimana kalau lihat kambing? Nah, lihat persamaannya antara kambing dengan kita. Sama-sama apa? Sama-sama berjenggot, sama-sama ciptaan Allah hadirin. Bagaimana ini? Sama-sama ciptaan Allah, tidak perlu nyebut saudara ya. Kecuali ada pertanyaan, kenapa kita tidak boleh menikah sama sapi? Karena saudara sepersusuan? Bukan, karena beda jenis ya. Dua, semangat solusi. Nah, jadi kalau ada masalah, itu langsung otak kita tuh bukan sibuk mempermasalahkan masalahnya, tapi solusi apa yang terbaik nih yang bisa kita lakukan. Karena kalau masalah terus dipermasalahkan masalahnya, udah jelas masalah itu ada. Apa solusinya? Macet nih, gawat macet. Iya, apa solusinya? Selalu mikir itu solusi, jalan keluar terbaik apa? Gimana di Indonesia ini sekarang keadaan kayak gini? Jadi apa solusinya? Habis kamu sih kayak gitu, itu udah jelas masalahnya. Ayo solusinya apa? Nah, banyaknya kalau tidak hati-hati, nafsu itu membuat kita lebih sibuk tergulung oleh masalah, mempermasalahkan masalah, dan jadi masalah baru karena tidak sibuk dengan solusinya. Nafsu kan selalu mengurai ke belakang. Bukan tidak boleh. Kenapa kamu begini? Kenapa? Kalau udah banyak kenapanya, itu biasanya pintu masuk tipu daya setan lebih besar.
Ayo, kalau jadi solusinya apa? Brak, misalkan ada yang ketabrak belakangnya. Wah, saya tidak ini, saya udah hati-hati. Bapak aja parkir, ribut aja masing-masing. Ah, nggak ada ujungnya. Yang tadinya mobil yang dekok, sekarang wajah yang benyut. Ayo, solusinya bagaimana? Jelas sekarang kenyataannya begini. Ayo kita jadi jalan keluar. Nah, solusi terbaik semangat yang ketiga, yaitu semangat sukses bersama. Ulangi sekali lagi yang mantap. Nah, ini harus kita sukai nih, semangat sukses bersama ini. Gak usahlah kita mah ingin menang, yang penting mah benar bukan menang, ya. Nah, kebenaran itu standarnya bukan selera kita. Kebenaran itu adalah standarnya adalah apa yang Allah sukai. Makanya sekuat tenaga kalau ada konflik itu jangan sangat sibuk ingin menang sendiri dan orang lain harus kalah. Janganlah, lebih baik kalau bisa sukses sama-sama. Setuju? Nih, coba berdebat antara pembeli dengan pedagang. Adu argumen. Ini harganya enggak di tempat lain segitu. Sibuk adu argumen karena beda pendapat. Akhirnya yang menang si pedagang, menang perdebatan. Untung tidak? Beli enggak? Enggak jadi beli itu dia. Buat apa ngomong debat, dia nggak jadi beli. Sekarang pembeli yang menang, pedagang dikalahkan, nggak jadi jual, gitu. Nggak dapat dia. Suami istri bertengkar, adu argumen, suami yang menang, istri pulang ke ibunya. Istri yang menang, suami nggak pulang-pulang di kantornya, lembur seumur hidup. Makanya nggak usah merasa hebat dengan memenangkan. Yang penting mah kebenaran yang ditegakkan. Sepakat tidak nih? Kadang kita harus mengalah demi kebenaran, itu tidak ada masalah. Dan tidak perlu menang-menangan dalam hidup. Yang penting mah benar-beneran. Sepakat hadirin sekalian? Alhamdulillah, ini harus legowo. Jadi menghadapi masalah itu jangan pakai sempit hati. Sebetulnya perbedaan itu tidak bahaya. Yang bahaya itu adalah hati yang sempit, yang membuat kita lebih sibuk dengan nafsu daripada mencari kebenaran. Ya, ini secara sederhananya semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Alhamdulillah. Semoga guru kita sudah tersambung ini hadirin. Halo Pak Amim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah. Bagaimana? Sudah tersambung belum? Mungkin dicoba lagi ya. Iya, nah seperti hal ini tenang aja, karena nggak tenang juga kita nggak bisa apa-apa, benar? Wah, kenapa begini ya? Wah, kenapa begitu? Husnuzon, pasti semua pihak sedang berusaha melakukan yang terbaik. Hanya episodenya diuji begini. Enak kan gitu? Tenang, biasakan. Tenang itu bukan santai, tenang itu proporsional. Sudah tersambung, tolong beritahu Ayah kalau tersambung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah. Alhamdulillah. Terima kasih, istiqomah nih Bapak, tiap hari Kamis tersambung. Amin, amin. Barusan sempat ada tersimak sedikit Pak. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Nah, silakan sekarang Bapak ya. Terima kasih para pendengar, kita simak guru kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tes. Para pendengar, para penyimak Facebook, apa sih namanya kalau yang nyimak Facebook tuh? Facebooker, kan? Jadi terima kasih ini masih menyimak lewat Facebook. Ada saya, Pak. Ya. Jadi saudara-saudara yang ingin menyimak live sekarang tidak usah pakai studio TV yang berat-berat ya. Ternyata hanya dengan kamera dan handphone sudah bisa disimak sekarang begini. Dan enak kecil begini, Pak. Kalau pakai TV besar gitu, ini kan bisa sambil lari pagi ya. Kalau bawa TV besar sambil lari pagi, suka ada security yang mengikuti, teman. Sahabat sekalian, ada hal yang menarik sekali sekarang ini, yaitu tentang tahun depan ada pilkada, tahun selanjutnya ada pemilu ya. Ini besar harapan kita bisa menyikapi ini dengan cara yang benar-benar 4 kuncinya. Nah, ini tidak pernah bosan mengatakan ini ya. Pilkada, pemilu itu harus 4 baru sukses. 1, harus nambah iman, amanu, karena kan mengeluarkan waktu, tenaga, biaya. Kalau nggak nambah iman rugi. Sedangkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan kan tergantung kualitas keimanan kita. Jadi kalau sudah ada acara apapun harus nambah iman. Salah satunya adalah yakin bahwa yang menentukan kepemimpinan itu adalah, kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Surat Ali Imran ayat 26. Silakan disimak ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah Muhammad, wahai Rabb pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Jadi Allah yang menentukan. Adapun pilkada atau apalah, itu jalan sampainya kepada apa yang Allah tetapkan. Jadi orang yang jadi jabatan, dapat jabatan apapun, sebetulnya itu mah ketetapan Allah. Kalau lewatnya lewat pilkada, misalkan pemilihan kepala daerah langsung, nanti digerakkan nyoblos yang itu. Nah, harus yakin ini, dan harus tahu pula bahwa kekuasaan itu tidak identik dengan kemuliaan.
kecuali yang niatnya benar, caranya benar, baru mulia. Kalau niatnya salah, caranya salah, maka kekuasaan adalah pangkal kebinasaan, kehinaan, kerugian yang tidak ada ujungnya di akhirat nanti. Jadi kita harus lebih banyak minta tolong ke Allah supaya diberikan pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah. Dengar hadirin, bahwa doa yang sangat penting kita doakan itu adalah mendoakan pemimpin. Karena pemimpin itu ngambil keputusan, ya kan? Kita perlu mendoakan banyak pihak, tapi minta supaya pemimpin kita dibimbing oleh Allah. Pemimpin yang takut ke Allah itu kuncinya. Karena kalau pemimpin tidak takut ke Allah, dia akan berbuat zalim dengan kepemimpinan yang dia miliki. Nauzubillahi min zalik. Makanya harus jadi nambah iman. Yang kedua, pilkadal atau pemilu dan sebagainya ini harus jadi amal soleh. Amal soleh itu niatnya benar, caranya benar. Itu yang harus kita pikirkan. Niatnya apa nih? Semuanya, yang nyoblos, yang dicoblos harus jadi amal soleh. Kan ada yang dulu zaman kampanye, wah sangat sibuk, omongannya enggak bagus, sikapnya enggak bagus, naik truk jatuh. Yang dipilih dapat kursi di dewan, dia dapat kursi roda, hadirin, akhirnya karena jadi lumpuh kakinya. Nah, ini harus kita perhatikan sekali. Makanya kampanye-kampanye itu bukan, nggak perlu jor-joran yang tidak perlu, ya, tidak perlu dengan kata-kata yang tidak baik, karena kan yang menentukan adalah Allah. Tidak perlu dengan menjatuhkan lawan, tidak perlu dengan menyebar isu, menyebar fitnah, menyebar gosip. Mau apa? Hanya jadi dosa aja, tenang aja. Tidak perlu dengan mencaci maki, bikin hoax. Bacanya apa sih? Hoax. Mau apa? Ada yang menentukan mah Allah. Makanya kepada para kandidat, capres, cagup, cabub, camat, calur, terutama camem dalam mempelai, ya, tidak usah dengan licik-licikan, lempeng aja, ya. Karena yang penting mah bukan menang kalah jadi amal atau tidak. Dan menang kalah mah itu mah Allah yang menentukan. Enak gak sih begitu? Jadi nggak usah pakai stres, ya, nggak usah pakai tegang, stres, lempeng weh. Bagi kandidat lempeng. Makanya jangan ambisius kepada jabatannya, tapi ambisi itu kepada kemaslahatan, kepada kebaikan. Karena itu yang disukai Allah. Kalau jabatan kan hak Allah yang membagikan, tapi berbuat baik adalah kewajiban kita. Makanya Pak, jangan mau dicalonkan jadi capres. Satu, siapa yang mau nyaloninnya, ya? Dua, kalau nyalonin sendiri, siapa yang milih kita ini, Pak? Udahlah, mending jadi anggota dewan, Dewan Kemakmuran Masjid, ya. Sini jadi DKM. Juga lagi ini nih banyak berita-berita katanya Agim apa? Cagup, di spanduk-spanduk dibuat. Saya mau masih dua hal, musyawarah dan istiqoroh. Allah yang menentukan, jadi tenang weh. Kalau toh memang garisnya ada ke sana, Allah nanti akan ngatur, mendatangkan ini, itu, ketemu ini, ketemu itu, ya. Terus saja ngalir tanpa kitanya stres. Kalau memang nggak ada garisnya ke sana, ya ada nggak pengen, tenang weh. Yang bahaya itu adalah ambisius, pengen kepada kekuasaan. Tapi yang kebayangnya tuh adalah
dengan jabatan ini saya keren, dengan jabatan ini saya dihormati, dengan jabatan ini saya akan punya penghasilan besar. Nah, ini namanya ambisius duniawi dengan jabatan. Kalau ini biasanya stres dari awal. Kalau tidak ada takdirnya jadi depresi. Kalau ada takdirnya bisa jadi korupsi atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena tidak ditolong oleh Allah. Tenang weh hadirin. Saya tidak setuju ulama berpolitik. Nah, berarti sukses ini pendidikan Snowhogrunya atau apa tuh? Yang berusaha sekuat tenaga memisahkan para ulama dari keputusan-keputusan yang membawa kebaikan. Katanya kan politik itu artinya kesepakatan bersama untuk kebaikan. Rasulullah SAW itu politikus. Para sahabat juga Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepadanya semua. Yang jadi masalah itu kalau ada ulama yang tidak memiliki kemampuan memimpin, ingin memimpin. Nah, jadi susahnya itu bukan karena politiknya, tapi karena kemampuannya. Sekarang ada orang soleh di sini, lalu kita punya helikopter, misal ini, mungkin Bapak belum dengar ceramah ini ya. Ini baik sekali akhlaknya, ahli tahajud, hafal Quran. Bapak milih mending pilotin oleh santri yang baik itu atau oleh pilot aslinya tapi belum pandai ngajinya. Yang mana? Mau yang santri atau pilot? Santrinya baik, Pak. Nah, kecuali kalau ada pilot hafal Quran, ahli ibadah. Ini yang ketiga nih, milih yang mana? Nah, yang ketiga. Jadi walaupun baik, kalau bukan ahlinya saya aja nggak mau naik, Pak. Saya mau ngedoain aja semoga selamat ya. Kalaupun naik dipilotin beliau kan digotong, helikopternya kurang wibawa. Namanya helikopteran ya. Maaf ya, saya mengulang ini beberapa kali. Yang ketiga adalah aktivitas yang gitu-gitu tadi harus jadi tawasobil haq, saling menasehati. Dengan adanya itu kita saling menasehati, kita dapat nasihat, kita juga menyampaikan nasihat. Jadi episode itu adalah episode perbaikan akhlak bagi semua pihak, bukan episode keburukan akhlak. Gimana nih kalau kita difitnah? Ya kalau udah jadi calon mah udah pasti bulan-bulanan ya, bagi pihak tertentu yang tidak takut ke Allah akan menghina, mencaci, menyebarkan isu fitnah. Nggak usah takut sama sekali. Tidak akan berkurang apa yang Allah tetapkan untuk kita karena omongan orang. Coba jawab. Kalau Allah mau memuliakan kita, kemudian kita dihina oleh 50 juta orang, jadi hina tidak? Jawab. Allah mau ngasih ke kita 1 butir kurma tapi dicegah oleh manusia sedunia, nyampe enggak kurma itu ke kita? Allah sekarang mau tuh izzuman tasya, Allah ngangkat derajat seseorang tapi orang dan jin bergabung berusaha menghinakannya, jadi hina tidak? Enggak ada bahayanya makhluk tuh, yang bahaya tuh kita yang ngaco. Jadi jangan takut dihina orang, tapi takutlah kita berkelakuan hina atau kita yang menghina orang. Perlukah kita balas? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Perlukah kita balas? Yang menghina perlu kita hina lagi? Yang mencaci perlu kita caci lagi? Kalau gitu apa bedanya kita dengan dia? Nggak cocok dengan tawasobil haq. Umar bin Khattab pernah ada yang mengatakan, Umar,
kalau kamu ngomong sekali jelek, saya bakal ngomong 10 kali yang lebih jelek kepadamu. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepadanya, kalau engkau berkata 10 kali yang buruk kepadaku, aku tidak akan berkata sepatah kata pun yang buruk kepadamu. Begitu. Nih surat Al-Hujurat 10, 11, 12, 13 dibacakan dulu ya oleh beliau. Tolong kamera mana Pak Faruk, di wajahnya ke situ dulu ya. Sabar ya, ini teknik. Silakan. Sebentar, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sini terjemah yang baca ya. Ya maaf hadirin, saya belum termasuk yang ahli bahasa Arab, jadi terjemah aja dulu ya. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diperolokkan, yang diejek lebih baik daripada mereka yang memperolokkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengejek, mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi yang diperolokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengejeknya. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu saling manggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk,
seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antaramu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antaramu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Makanya hadirin, politik politik itu bukan untuk kotor, bukan untuk saling mengejek, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Galah bagi kita mah amal soleh, benar? Makanya kunci selanjutnya yang keempat adalah tawasau bis sabr. Harus sabar dan mengajak orang sabar. Tahan diri, kendalikan diri, pikiran, mata, telinga, mulut, terutama hati, dan ajak orang-orang mengendalikan diri. Barulah nanti beruntung, baik yang dipilih maupun yang memilih, kalau menggunakan 4 keberuntungan tadi. Amanu, paham kebenaran, wa amilu solihat, mengamalkan kebenaran, tawasau bil haq, mendakwahkan, menyampaikan kebenaran, tawasau bis sabr, bersabar. Begitu kira-kira hadirin. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Hari ini AA di Unjani, Stikers Unjani Cimahi jam 10. Ya, bagi kawan-kawan yang ada di sekitar sana boleh berkumpul di sana. Lalu mohon doa supaya episode apapun yang ada di negeri kita semakin mematangkan masyarakatnya jadi lebih baik, ya. Karena persoalan itu pasti ada, dan yang penting kita menggunakan 3 semangat tadi. 1 apa? Semangat bersaudara, perluas rasa bersaudara. 2, semangat solusi, ya. Otak kita harus jadi bagian dari solusi, bukan dari bagian untuk menambah masalah. Dan yang ketiga, sukses bersama. Kalau orang punya salah, kita punya salah tidak? Masih ingat bijak terhadap orang lain? Ada 2B 2L, masih ingat kan? B yang pertama apa? Berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang. Ini B pertama. Yang kedua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. L-nya, lupakan jasa. Ulangi, lihat keburukan, kesalahan dan kekurangan diri. Terakhir, lupakan jasa dan kebaikan diri sendiri. Ini kalau bergaul dengan orang kayak gitu, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dari pergaulan dengan orang. Berani mengakui kelebihan, jasa dan kebaikan orang, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang, lupakan jasa dan kebaikan diri, lihat kekurangan kesalahan diri sendiri. Insya Allah
Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, para penyimak Facebook, terima kasih, MKFM, terima kasih, Tauhid TV, terima kasih. Mudah-mudahan ada takdir kita bertemu kembali. Insya Allah kita jumpa di Istiqlal hari Ahad besok ya. Silakan persiapkan diri untuk bersilaturahim halal bil halal di Istiqlal hari Ahad tanggal 11 jam 10 sampai duhur. Demikian kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Bukakan pintu rezeki hanya yang halal barokah ya Goni ya Roja. Lepaskan dari lilitan hutang piutang. Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Pernikahan penuh berkah, rumah tangga sakinah. Karuniakan keturunan yang mengharapkannya ya Allah. Keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang istiqomah di jalanmu. Ya Rabb, kuatkan iman yang masih goyah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang kau ijabah, nikmatnya istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Jauhkan kami dari bala, fitnah, musibah. Jauhkan kami dari su'ul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Karim, tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang mencintaimu, yang dicintai olehmu, yang mencintai umatmu, dicintai oleh umatmu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.